Nah kemudian makin kaya seseorang dengan pemahaman berbagai kosakata, makin mudah ia memahami teks lisan dan teks tulis dari beragam disiplin ilmu dan pengetahuan. Jadi kadang-kadang hal-hal yang patut kita ketahui itu tidak hanya disuguhkan dalam bahasa Indonesia. Literatur berbahasa daerah itu ternyata memberikan informasi yang sangat kaya untuk bahan tulisan kita ya Bapak Ibu. Jadi memang alangkah baiknya kalau kita bisa menguasai bahasa itu walaupun tidak mendalam sekali. Kemudian ini udah disinggung oleh banyak pembicara kemarin sebelumnya bahwa Indonesia ini memiliki bahasa daerah yang jumlah terbanyak kedua di dunia ya. Ini adalah riset terbaru tahun 2019. Jadi sebenarnya kita tidak harus memahami semua bahasa itu. Tapi kalau kita ingin menjadi kuat, kita harus memahami satu budaya secara mendalam, di mana kita paham keunikan dari budaya itu apa, dan kira-kira yang mau kita angkat itu sedetail mungkin, faktanya sedekat mungkin dengan kenyataan. Karena ketika kita bisa menyuguhkan satu kisah yang kuat, karakter yang kuat, itu penghargaan yang akan kita dapat. Penghargaan di sini bukan dalam arti kesombongan ya, tapi bagaimana orang bisa memahami yang kita sampaikan itu akan lebih berpotensi lebih besar. Nah ini menyambung dari para pembicara sebelumnya juga, bahwa ternyata memang ada undang-undangnya. Jadi kita sebagai warga negara yang baik memang harusnya ikut andil ya dalam perlindungan bahasa daerah, karena itu termaktub di undang-undang. Dan kita harus memilih, karena kan bagi saya ya manusia itu terbatas gitu. Kalau kita lihat sistem pendidikan kita aja, dalam satu hari itu dalam satu grade itu anak-anak kan 11 mata pelajaran lebih 14. Nah 14 mata pelajaran SMK 17 dari bawah. Nah 19. Nah ini sebuah ungkapan yang itu berat saya menyampaikan ini ya, sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa ternyata anak didik kita itu menguasai kulit tapi tidak menguasai inti, itu agak sakit sebenarnya waktu diungkapkan. Saya pun produk sekolahan gitu. Ya iyalah, karena itulah saya memilih homeschooling ya untuk anak-anak saya. Bukan saya tidak percaya dengan institusi, tapi karena background saya pendidik juga. Saya pendidikan bahasa Inggris Unmul. Kemudian karena saya bekerja di tambang ketika itu, saya nyebrang. S2 saya itu magister hukum bisnis. Ini kan sudah inkonsistensi sebenarnya. Gitu ya. Itulah problem kita. Jadi kalau di luar guru SD harus profesor, kalau kita kan dibalik. Yang guru profesor itu mengajar yang padahal basic yang perlu kita tanamkan di awal. Lanjut itu. Nah ini kemarin sudah dijabarkan, faktor hilangnya bahasa daerah adalah munculnya pendatang-pendatang di setiap daerah. Karena kita saat ini kan menuju globalisasi, di mana kita bukan warga Indonesia, tapi kita adalah warga dunia. We are connected. Walaupun kita mau mengingkari seperti apapun, sebenarnya kita udah menjadi bagian dari itu. Ketika kita sudah bisa melihat kurikulum Cambridge dari rumah, kemudian kita bisa kuliah online di IOM di mana, itu kan kita udah menjadi warga dunia. Di mana kita bisa ikut berpartisipasi dalam webinar-webinar yang diselenggarakan Amerika, yang penting bisa bahasa Inggris aja lah gitu. Model-model ngerti UNI. Kita dapat sertifikat digital gitu. Pernah ikut webinar universitas apa gitu misalnya. Anak saya tuh suka coding ya. Jadi dia itu rutin banget bukain Backcraft, kemudian bukain situsnya di coding.com. Itu dia ikut webinar kemarin tuh di San Francisco. Judulnya, tapi kan webinar dari rumah. Dia masuk kayak gitu. Contohnya seperti itu. Sehingga anak-anak kita itu bukan warga Indonesia aja, dia sudah menjadi warga dunia. Tantangan kita untuk kembali ke berbahasa daerah ini jadi jauh lebih berat. Karena itu yang paling jitu kalau menurut saya, revitalisasinya itu adalah melalui buku bacaan anak. Mereka pertama menyerap lebih cepat. Kemudian ketika
anak-anak ini perlu atau ketertarikannya itu masih bisa ditumbuhkan. Kalau kita yang tua-tua ini mohon maaf ya, saya belajar bahasa Banjar ya, baru ngomong Banjar satu kalimat aja nih, air mendidih lah, nah saya nangis lah, tinggal dulu, mohon maaf ya. Ya kayak gitu ya Pak ya, bapak-bapak juga gitu ya, begitu deh pokoknya kalau orang tua pensiunnya harus ditambah berapa giga lagi gitu ya. Kemudian akses penulis kepada bahasa daerah ini sulit. Sekarang misalnya saya mau nulis tentang si Persut kemarin, saya perlu dong datang ke narasumber yang qualified. Bahkan cerita fiksi pun harus dibangun dengan fakta yang benar loh, gitu. Jadi saya pernah baca cerita fiksi itu tuh dia lagi duduk, ini beneran karena bukunya dikirimkan kepada saya. Jadi dia lagi duduk di sebuah hotel di Samarinda, menatap tepian laut yang indah. Bayangkan Pak, apa enggak nangis saya? Kayak gini mau diterbitin di Heart and Soul, nangis saya. Dia orang Samarinda. Ya, itu kan kesalahan berpikir ya. Imajinasi itu dikira tidak perlu fakta, padahal fiksi itu perlu fakta. Gitu. Contoh. Karena orang dulu itu kalau bilang ke pantai itu pinggir sungai enggak? Oh gitu ya Pak ya? Oh benar, dia bilang laut itu laut padarannya. Oh nah ini harusnya dia tulis cerita berbahasa Banjar Pak lah. Nah supaya paham. Jadi itu sudah kalau sama orang Tuhan kenal saya mau maaf. Bully saya kalau begini. Jadi akses penulis kepada bahasa daerah ini perlu disupport gitu, karena Kalimantan ini jaraknya Masya Allah ya, luas sekali. Kita pengen tahu bahasa Banjar itu kan pisah-pisah lagi itu lah istilahnya. Perlu kita native speaker untuk itu. Kemudian untuk menghidupkan kembali legenda itu juga kita perlu data yang kuat juga. Saya pikir itu perlu diperhatikan, nih Badan Bahasa bisa mensponsori riset 1-2 orang penulis untuk menghasilkan sebuah karya yang berbobot kebaikan gitu. Kemudian yang terakhir, cerita dongeng kita kalau versi saya itu agak-agak sadis ya. Contohnya pernah dengar legenda Yuyu Kangkang nggak ya bapak ibu? Mana dia lah ya, yang orang Jawa ya. Nah, Yuyu Kangkang itu mengajarkan apa coba? Mau nyebrangin harus begitu dulu. Kemudian timun emas, tahu ya timun emas ibunya botek loh. Apa yang botek itu? Nah, dia membohongi si raksasa tersebut. Dia menjanjikan anaknya, kemudian dia mengolah segala sesuatu daya untuk tidak memenuhi janji tersebut. Kalau dongeng-dongeng luar, katakanlah Snow White and the Seven Dwarfs itu seorang wanita tinggal dengan 7 orang laki-laki yang umurnya ya. Ya saya pikir ini adalah tugas kita untuk memunculkan kembali bacaan anak-anak yang sesuai dengan anak-anak itu sendiri gitu, yang berakhlak. Sederhana boleh, karena kemarin ada tingkatannya ya, grade A, yang hanya kata-kata dulu. Nah ini, ketika kita sudah bisa menghasilkan cerita yang masuk di kontennya ini, ya kita harus perhatikan. Kenapa tidak kita membentuk sebuah tim untuk membuat satu buku yang bagus? Gitu. Kalau misalnya belum ada atau kenapa bukan kaltim yang menggebrak itu satu tapi menjadi mahakarya kan jauh lebih baik ya daripada banyak tapi seperti bumi di lautan. Kira-kira begitu. Saya mohon maaf untuk keterbatasan ilmu yang saya miliki dan juga mungkin informasi yang sudah agak-agak basi ya, kita merimain dan saling sharing aja. Mohon maaf untuk segala hal. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indah.